A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, para santri santriwati bahagia, kali ini kita akan mencoba untuk mengisahkan beberapa kisah dari hadis-hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kemudian yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik ya. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan para sahabatnya akan cobaan atau fitnah dari Dajjal. Dajjal sendiri adalah sosok ya, tokoh yang mengaku sebagai Tuhan dan akan menguji keimanan manusia di akhir zaman nanti. Tidak sedikit mereka yang kemudian beriman kepada ketuhanannya, mereka menjadi musyrik ya. Dalam sebuah kisah secara panjang lebar, Rasulullah SAW pernah menggambarkan bagaimana kelakuan dan sepak terjang Dajjal ini dalam merusak keimanan, merusak tauhid manusia. Di tengah perbincangan obrolan ini, para sahabat bertanya yang banyak bertanya para sahabat. Di antaranya, wahai Rasulullah, tidakkah kami menentang dan mendustakan Dajjal? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, tidak ada seorang pun di antara kalian yang mengira akan mampu menentang Dajjal. Ketika fitnah dan cobaan Dajjal ini datang kepada kalian semua, kalian akan mengikutinya, kalian akan tersesat dan menjadi kafir. Kala itu, siapa yang menjadi bukti paling besar di hadapan Zat Pencipta seluruh alam? Akan ada seorang mukmin yang berani menemui Dajjal, namun dia akan lebih dulu berhadapan dengan para tentara Dajjal, para pengawal-pengawal Dajjal. Mereka bertanya, hendak kemanakah engkau wahai laki-laki? Kemudian laki-laki itu menjawab, sengaja aku mendatangi seorang yang mengaku dirinya Tuhan itu. Mereka pun terkejut mendengar jawaban lelaki tersebut. Mereka kembali bertanya, apakah engkau tidak beriman kepada Tuhan kami, sang Dajjal itu? Sang lelaki menjawab, dia bukan Tuhan. Tuhan kalian adalah yang menciptakan langit dan bumi. Sementara dia, yaitu Dajjal itu hanyalah orang murtad dan kafir. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW kemudian melanjutkan, mereka pun kian kesal dan menyeru untuk segera membunuhnya, sehingga mereka sangat semangat sekali untuk membunuhnya dan ingin membunuhnya. Seandainya sang Dajjal atau pemimpin mereka itu tidak mengingatkan bahwa Dajjal melarang membunuh seorang sebelum diketahuinya. Akhirnya para pengawal itu, para tentara-tentara Dajjal itu mengikat lelaki itu dan membawanya kepada sang Dajjal. Begitu melihat Dajjal, lelaki itu lalu berteriak sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, wahai manusia, janganlah kalian tertipu oleh setan ini, sebab dia adalah Dajjal, sang pendusta yang mengklaim segala sesuatu yang bukan haknya. Dialah sosok yang diwanti-wanti, yang diingat-ingatkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Akibatnya, sang Dajjal pun semakin marah dan kemarahannya pun semakin membuncah. Dajjal lalu memerintahkan para pengikutnya, dan mereka pun yakin bahwa Dajjal masih menjadi momok yang menakutkan. Mereka lalu menghujani punggung dan perut sang lelaki dengan pukulan. Dajjal kembali memberi perintah kepada bala tentaranya, para pengawalnya, para orang-orang tersebut untuk terus menyiksa dan melukai laki-laki tersebut. Namun lelaki yang disiksa itu semakin bertambah keimanannya. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, lebih lanjut Rasulullah SAW mengisahkan
Bahkan kala itu Dajjal memerintah para pemimpin agar menggergaji sang lelaki dari bagian kepala hingga kedua kaki, sehingga terbelah menjadi dua. Setelah terpisah, kedua bagian tubuhnya dijauhkan satu sama lain, dan Dajjal pun berjalan di antara kedua tubuh yang terbelah itu sambil menunjukkan ketuhanannya, semakin angkuhnya. Akibatnya manusia saat itu menjadi tunduk sujud kepadanya dan mengakui kebesaran serta kebohongannya. Sang Dajjal pun berkata kepada lelaki itu yang telah terbelah itu, bangkitlah. Kedua bagian tubuh sang pria itu pun, laki-laki itu pun saling mendekat dan saling menyatu hingga dia hidup kembali. Lalu Dajjal bertanya, apakah engkau beriman kepada aku sebagai Tuhan? Wajah sang pria terlihat gembira. Tak lama dia menjawab, tidaklah bertambah apapun pada dirimu kecuali sebagai bukti sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan kepada kami bahwa engkau akan berbuat demikian kepada aku. Setelah itu pria itu pun berteriak sekeras-kerasnya kembali, hati-hatilah wahai manusia, tak ada seorang pun setelahku yang mampu berbuat semacam ini. Namun kali berikutnya ini sihir Dajjal gagal kembali. Sang pria kembali ditarik oleh Dajjal untuk disembelih, namun Dajjal tidak berhasil karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan logam tembaga di antara kedua lututnya sampai tenggorokannya. Kemudian Dajjal mengambil kedua kaki dan tangan sang pria lalu melemparkannya. Orang-orang yang hadir mengira jika pria itu dilemparkan ke dalam neraka, padahal dilemparkan ke dalam surga. Dan itu adalah bukti yang paling nyata di sisi Allah Subhanahu wa taala, pencipta seluruh alam semesta. Wahai Rasul, kemudian para sahabat bertanya ketika itu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kami dari fitnah Dajjal tersebut? Kemudian Rasulullah bercerita, bersabda, dalam kondisi yang sulit itu Allah akan mengutus saudaraku Isa alaihissalam agar menjadi busur panah yang mematikan musuhnya dan musuh kalian. Kemudian para sahabat bertanya, di manakah Isa alaihissalam berada wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan Rasul bersabda, mengatakan beliau berada di langit, diangkat oleh Allah untuk mengelabui kaum Yahudi yang saat itu hendak membunuhnya. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala memelihara Isa alaihissalam untuk kembali ke bumi pada waktu yang telah ditetapkannya dan untuk perkara yang telah dikehendakinya. Kemudian para sahabat bertanya, berikan kami gambaran tentangnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia turun di atas menara putih, ya, Menarah Bayda, sebelah timur Damaskus, dengan berpakaian yang bagus, seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap kedua malaikat. Ketika menundukkan kepala, tampak air wudhu bercucuran darinya. Ketika mengangkat kepala, terlihat tetesan air turun darinya bagaikan mutiara yang asli. Tidaklah seorang kafir mencium wangi nafasnya kecuali akan meninggal dunia. Wangi nafasnya tercium hingga ke ujung pandangan matanya. Bukanlah pada waktu itu ada jamaah kaum muslimin, tanya sebagian sahabat. Rasulullah bersabda, betul sekali. Adalah Al-Mahdi, Imam Mahdi yang akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya penuh dengan kejahatan dan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala akan menolong kaum muslimin melalui tangannya. Dia berasal dari keluargaku, putra Al-Hasan ibnu Ali. Dialah yang menaklukkan ibu kota Romawi, Italia yang langgeng dengan pasukan kafir Eropa. Mengapa Dajjal membutuhkan banyak negeri sementara kaum muslimin di sana kuat? Tanya sebagian sahabat. Bukanlah sudah aku katakan, kata Rasul, bahwa itu adalah fitnah besar di mana kaum muslimin banyak yang merutak di tangan Dajjal. Kemudian para sahabat bertanya, lalu di manakah Al-Mahdi berada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di Al-Quds yang dikepung Dajjal. Ia berusaha menembusnya untuk dijadikan ibu kota tetapnya, ibu kota Yahudi sekaligus ibu kota Dajjal mereka. Namun Al-Mahdi dan bala tentaranya terus mempertahankannya. Mereka berusaha memerangi Dajjal dan pasukannya yang sekuat-kuatnya. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa cuplikan, kutipan dari hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Imam Muslim ya. Kemudian kisah ini juga diteruskan ya. Misalnya disebutkan di sini, ditanya sebagian para sahabat ya, lalu di manakah Al-Mahdi yang tadi? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, di Al-Quds yang dikepung Dajjal, dia berusaha menembusnya untuk dijadikan ibu kota tetapnya, ibu kota Yahudi sekaligus ibu kota Dajjal mereka. Namun Al-Mahdi dan bala tentaranya terus mempertahankannya. Mereka berusaha memerangi Dajjal dan pasukannya sekuat-kuatnya. Kemudian Rasulullah ditanya kembali, apa yang dilakukan Al-Masih Isa AS ketika singgah di Damaskus? Kemudian Rasul bersabda, dia akan bertolak dan masuk ke Al-Quds atau Yerusalem. Di sana ada Al-Mahdi dan kaum muslimin mengenali Dajjal. Kaum muslimin begitu gembira atas kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Mereka pun menyerahkan kepemimpinan mereka kepadanya untuk memerangi Dajjal. Kemudian ditanya lagi, apa yang akan dilakukan Dajjal saat mendengar Nabi Isa alaihissalam datang? Kemudian Rasulullah bersabda, dia akan lari ke daerah Al-Lud, sebuah kota di Palestina yang dekat dengan Al-Quds atau Yerusalem. Namun Nabi Isa akan mengejarnya dan terus melemparnya dengan tombak. Dajjal akan luluh di hadapan Isa alaihissalam bagaikan garam yang larut dalam air. Saat itu pula Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala kesulitan, kesusahan dan kesusahan kaum muslimin. Nabi Isa alaihissalam juga menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan derajat mereka di surga. Dia mengusap wajah mereka dengan tangan beliau yang mulia itu. Itulah kebahagiaan terbesar yang mereka rasakan di dunia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Inilah kisah atau cuplikan dari kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.